Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Suele untuk memenuhi tugas filsafat di semester 1. Saya mengajukan tugas yang berjudul logika berpikir ilmiah. Pengertian logika adalah bahasa Latin berasal dari logos yang berarti perkataan atau sabda. Istilah lain yang digunakan sebagai gantinya adalah mantik. Kata Arab yang diambil dari kata kerja nataka yang berarti berkata atau berucap. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa. Alasannya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal, dan tidak logis adalah sebaliknya. Logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Kata logika pertama kali dipergunakan oleh Zeno dari Citium, kaum sofis. Socrates dan Plato harus dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Aristoteles meninggalkan 6 buah buku yang oleh murid-muridnya diberi nama Organon. Arti ilmu dalam bahasa Indonesia: ilmu seimbang artinya dengan sains dan dibedakan pemakaiannya secara jelas dengan kata pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu dan pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar. Pengetahuan konologi adalah hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya. Ketidakkeraguan adalah syarat mutlak bagi jiwa untuk dapat dikatakan mengetahui. Contoh, seorang nelayan tahu betul saat-saat laut pasang dan surut sehingga ia dapat mengambil manfaat bagi kehidupannya, tetapi selama yang ia ketahui tidak pernah mengakibatkan air laut di sebagian belahan bumi ini pasang. Selama itu pula ia hanya merupakan pengetahuan bagi yang terlihat bahwa pernyataan keilmuan berkaitan satu sama lain, yang kesemuanya merupakan suatu informasi yang utuh. Arti pikiran logika mempelajari hukum-hukum, patokan-patokan, dan rumus-rumus berpikir, dan urusan benar salah menjadi masalah pokok dalam logika. Banyak dalam pemikiran kita dipengaruhi oleh keyakinan, pola berpikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan, sugesti. Juga pemikiran diungkapkan sebagai luapan emosi seperti caci maki, kata pujian atau pernyataan keheranan dan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara selintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongannya. Logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta bertujuan mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Ia merumuskan serta menerapkan hukum-hukum dan patokan-patokan yang harus ditaati agar manusia dapat berpikir dengan benar, efisien, dan teratur. Dengan demikian ada 2 objek penyelidikan logika. Pertama, pemikiran sebagai objek material, dan kedua, patokan-patokan atau hukum-hukum berpikir benar sebagai objek formalnya. Asas-asas pemikiran. Asas sebagaimana kita ketahui adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi kelurusan berpikir adalah mutlak, dan salah sebenarnya suatu pemikiran tergantung terlaksananya tidaknya asas-asas ini. Ia adalah dasar daripada pengetahuan dan ilmu. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi asas identitas kanun zatia. Ia adalah dasar dari semua pemikiran, bahkan atas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Prof, sudah 8 menitin.